bersama orang yang tidak redha terhadap dirinya, walaupun dia bodoh, itu lebih bagus ketimbang dia bersahabat dengan orang yang redha terhadap dirinya, walaupun dia alim. Karena tidak mungkin orang alim itu akan redha terhadap nafsunya, dan tidak mungkin orang bodoh itu tidak akan redha terhadap nafsunya. Jadi hikmah yang kita baca kemarin itu menggambarkan bahwa ciri orang itu yang betul-betul berilmu adalah apabila tidak pernah suka terhadap nafsunya. Dia tidak suka ditaklukkan oleh nafsunya. Dia tidak suka mengabdi kepada nafsunya. Sebaliknya, ciri orang yang bodoh itu adalah orang yang senantiasa takluk oleh nafsunya, senantiasa mengabdi kepada nafsunya. Karena memang begitu yang dikatakan oleh Rasulullah, al-kayyisu man danat nafsuhu hawaha wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man ittaba'at nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Orang yang mulia, orang yang perkasa adalah orang-orang yang hawanya, orang-orang yang nafsunya selalu menaklukkan akan keinginannya, artinya tidak mau memperturutkan keinginannya, dan selalu beramal untuk kepentingan setelah dia mati nanti. Sebaliknya, orang lemah adalah orang yang selalu memperturutkan keinginan dirinya dan selalu berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu kepada Allah tanpa ada realisasi dari keinginannya itu. Nah, itu sebabnya dikatakan bahwa sesungguhnya yang diberikan dalam hikmah tersebut adalah jangan pernah bersahabat dengan orang yang suka memperturutkan keinginannya. Maka temanilah olehmu orang-orang yang tidak pernah suka memperturutkan hawa nafsu. Kemudian yang kedua, hikmah yang kita baca dulu adalah syu'arul basirati yushiruka kurbahu minka. Sinar daripada basirah itu dapat memberitahukan, memperlihatkan kepada engkau akan dekatnya Allah dari dirimu. Wa ainul basirati, sedangkan ainul basirah yushiduka adamaka liwujudihi, memperlihatkan kepada dirimu akan tidak adamu karena adanya Allah. Wa haqqul basirati yushiduka wujudahu la adamaka wa la wujudaka, sedangkan hakul basirah itu memperlihatkan kepada dirimu akan adanya, tapi dia tidak mau memperlihatkan ketidakadaanmu dan keadaan dirimu. Ini artinya kita dikasih tahu tentang apa itu namanya syu'arul basirah dan apa fungsinya. Apa itu ainul basirah, apa fungsinya. Kemudian apa itu hakul basirah, apa fungsinya. Kemudian yang ketiga, berarti 4 yang kita baca kemarin. Kalau Allah wala syai'un ma'ahu wa huwa al-ana ma alaihi kana. Allah itu adalah yang ada. Tidak ada sesuatu bersama Allah. Dan Allah itu senantiasa keberadaannya sekarang itu seperti keberadaan yang dulu. Tidak pernah berubah. Kemuliaannya tidak pernah bertambah dengan ibadahnya semua makhluk, dan kemuliaannya tidak akan pernah berkurang dengan durhakanya semua makhluk. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat adalah la tata'adda niyyata himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhaffahul aman. Jangan kau pernah melampaukan, artinya melewatkan akan niat keinginan itu kepada selain daripada Allah, karena orang yang mulia itu adalah orang yang tidak pernah melewati Allah akan cita-citanya. Nah, inilah yang dipertegas oleh hikmah yang kita baca tadi.
Jangan sekali-kali menyampaikan hajat keperluan kita kepada manusia, tetapi sampaikanlah dia kepada Allah, jangan kepada makhluk. Ini takaran para arifin. Sementara kita memang belum, karena belum kita coba mengadakan tahapan. Kita ini masih kabur kalau menurut pandangan orang-orang yang bertahap itu. Tahapan kita mungkin masih kabur. Kita sudah bisa masuk ke dalam semua ranah, karena kita tidak pernah coba bertahap. Tahapan yang pertama kan tobat. Tapi kita juga sekarang ini sudah zahid, kita juga sudah qanaah, kita juga sudah tawadhu, makanya kita masih kabur. Nah, kalau kita ingin formalisasi, kita bisa melanjutkan diri, kita formalkan dia. Misalnya kita coba 1 tahun tobat terus. Artinya dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Kita tidak akan pernah tergiur untuk meninggalkan kewajiban, tidak akan pernah tergoda untuk melakukan perbuatan terlarang. Kalau ini sudah tidak ada, berarti kita sudah betul-betul tobat, kita sudah maafan. Barulah kita mengajak kepada sabar, bersabar. Ini pun harus riadah, harus riadah. Nah, bagaimana caranya? Suruh orang di rumah untuk apa? Menguji kita. Istri misalnya anak, suruh dia menyumpah anak kita. Apakah kita akan pukul dia atau kita biarkan dia? Suruh dia minta sesuatu yang tidak bisa kita layani. Apakah dia terus selama 1 tahun misalnya? Hanya kan dia sekedar menguji, nanti kan lama-lama juga ada berhenti. Kemudian kita masuk kepada level. Nah ini seterusnya terus semacam itu. Kalau sudah sampai kepada yang 10 itu saja, kita tidak memiliki hubul dunia, hubul jauh, riasa, hubul mal, maka kita bisa melakukan hal itu. Dan pada umumnya ini yang diceritakan oleh banyak para santri yang pulang dari Yaman terutama sekali, banyak para ulama itu dia menargetkan dirinya. Artinya tidak dibaiat secara khusus oleh para musyrik. Nah itulah yang dinamakan baiat umum sebenarnya. Dia belajar melalui kitab-kitab yang ditulis para ulama salafus saleh, terutama sekali yang berkaitan dengan tasawuf ini. Maka mereka langsung menargetkan diri seperti tadi tahapan-tahapan sampai kepada akabah-akabahnya itu dia amalkan. Sehingga Habib Umar yang terkenal itu ceritanya begini, dia tidak ada yang membaik dia, tidak ada yang membaik. Kita bisa seperti itu. Artinya, apakah kita ingin formalisasikan dengan tahapan-tahapan seperti tadi, atau biarkan kita bisa menilai sehingga pada suatu saat datang sesuatu yang kelihatan bertentangan dengan yang penyakit dengan toat batin yang 10 itu, atau hadir 10 atau salah satu daripada toat penyakit batin itu, kita bisa menyikapinya atau tidak. Hikmah ini mengatakan jangan kau sampaikan hajat keperluanmu kepada selain daripada Allah. Baik hajat untuk terpenuhi keinginan atau hajat untuk diangkat segala macam kesulitan, bencana dan bala. Karena apa? Karena kita tahu bahwa yang mendatangkan semua itu adalah Allah. Sementara makhluk ini semuanya adalah objek pasif. Objek pasif yang dipermainkan oleh karakter Allah. Kalaupun ada di dalam Al-Quran tentang adanya pengaruh daripada amaliyah kita secara syar'i, itu oleh para ahli tasawuf memandang dia sebagai ujian. Sebagai ujian, bahwa di balik itu ada hikmahnya. Apakah kita tetap mengakui bahwa ini adalah reaksi saya, ini potensi saya, itu hasil ikhtiar saya? Sehingga banyak orang-orang yang mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu terus yang
Itu secara syar'i, ya betul. Tapi itu tetap menjadi ujian. Sama dengan perintah kulu wasrabu, nanti di sini ada perintah kulu wasrabu wala tusrifu. Silakan kalian makan, silakan kalian minum. Yang penting jangan berlebihan. Artinya makan apa saja boleh. Yang penting jangan berlebihan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan semua yang thayyib daripada apa yang saya berikan. Ini kan menurut syariat boleh. Menurut syariat boleh. Tapi itu tetap oleh para sufi menganggapnya sebagai suatu ujian. Makanya para sufi untuk tidak mengurangi nikmatnya di akhirat nanti, dia tidak akan pernah untuk menengok kenikmatan-kenikmatan secara berlebihan di dunia ini. Hakikat daripada ketika mereka puasa, hanya berbukanya hanya dengan air putih kemudian nasi putih tanpa sayur mayur, itu sesungguhnya adalah supaya tidak mengurangi kenikmatannya di akhirat itu nanti. Pada waktu dia nyamuk juga begitu, hanya air putih dengan nasi putih supaya tidak berkurang kenikmatannya, karena otomatis itu semua akan bisa mengurangi kenikmatan. Pada sebuah kisah yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau keluar dari rumah, tiba-tiba datang ke masjid. Dia lihat Abu Bakar sedang berdiri sholat tahajud di masjid. Tidak lama kemudian datang Umar bin Khattab lagi. Tidak lama kemudian datang yang lagi sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya banyak yang sholat tahajud pada malam itu. Begitu pagi-pagi tiba, saat pada sudah selesai sholat, Rasulullah bertanya, kok kenapa tumben ini kita sama-sama bertemu di masjid untuk sholat tahajud? Dan bisa tidur di rumahnya Rasulullah. Kenapa? Ini perut tidak ada isinya, air seteguk pun tidak ada yang diminum, korma sendiri pun tidak ada yang dicicipi. Saya juga begitu, kata Rasulullah SAW. Ayo kalau begitu kita silaturahim ke rumah salah seorang sahabat. Sampai di rumah sahabat itu dia lihat bahwa di situ ada istrinya yang ada, suaminya sedang pergi mengambil air. Maka istri sahabat perempuan ini adalah menyuruhkan Rasulullah untuk duduk. Suami saya sedang mengambil air untuk buka hari ini. Begitu sahabat laki-laki ini pulang, dia mengatakan tidak ada orang yang lebih mulia dari saya sekarang ini, karena datangnya oleh para tamu yang mulia. Langsung dia mengambil seekor anak kambing kecil yang masih muda, kemudian disuruh istrinya untuk mau menyembelih, kemudian dibikin rawon dengan itu roti sampai jadi, barulah dikasih Rasulullah untuk sarapan pada saat itu. Begitu Rasulullah menikmati dan para sahabat, lalu dia pamitan dari sahabat ini. Rasulullah mengatakan dengan firman Allah, wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ingat, semua nikmat itu akan bertanggungjawabkan di hadapan Rabbul Jalil kelak. Termasuk yang kita nikmati tadi ini, termasuk ini ada yang ketinggalan yang dinikmati sekarang ini. Kata Rasulullah SAW, yang dapat kalian sahabat, inilah sebabnya orang yang siangnya itu sampai kepada siang khawasul khawas, dia sesungguhnya tidak akan pernah tergiur oleh bayangan-bayangan bahwa es krim ini enak, kemudian pizza ini enak, kemudian sate ini enak. Tidak pernah tergiur. Yang ada dalam dirinya adalah Allah. Setiap dia nafas, begitu dia masukkan nafas, disitulah zikir isbat. Begitu dia keluarkan zikir mampu. Ketika dia memasukkan nafas, dia hu. Ketika dia keluarkan Allah, jadi nafas dia hu Allah. Itulah kuasa daripada kaum khawasul khawas. Kita ini makom kita masih di bawah Allah, karena masih tergiur oleh ada itu penyaman. Melihat penyaman di pinggir jalan, kita tergiur untuk menghirup airnya sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang dilakoni oleh para sufi. Ketika dia butuh sesuatu, tidak pernah menyampaikan hajatnya kepada manusia, melebihi dia mengajukan kepada Allah. Karena itu karena Allah, karena nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang tempat kami minta tolong. Ini artinya apa?
Begini saja caranya, kita sampaikan hajat kita kepada Allah, nanti Allah yang membimbing kita untuk mendapatkan hajat itu lewat siapa. Karena seringkali memang atau pada umumnya Allah tidak menurunkan hajat kita itu langsung di depan kita sedang tidak ada. Pasti melalui. Ini yang sering saya katakan, para petani dikirimkan oleh Allah rezekinya lewat tanah. Para sopir dikirimkan rezekinya dari Allah lewat perputaran roda. Para pelayan dikirimkan rezekinya oleh Allah lewat kail mereka. Kemudian para pedagang dikirimkan rezekinya oleh Allah lewat para pembeli. Itu semua ada lewatnya. Saya di Syekh Abdul Qadir Jailani dan Sultan Aulia yang lain juga seringkali begitu. Artinya tidak langsung diturunkan dari langit apa yang dihajatkan. Namun dia tidak pernah mengekatkan bahwa ini adalah merupakan pemberian daripada orang tersebut. Itu kalau diberikan pemberian secara majazi. Baru dia boleh ambil setelah dia ekatkan bahwa ini pemberian dari Allah. Nanti di dalam hikmah berikutnya ada bahwa jangan pernah menerima suatu pemberian kalau kau masih mengekatkan pemberian itu adalah dari orang yang memberikan kamu, tapi ekatkanlah Allah yang memberikannya. Nah, begitu juga tentang hajat keperluan kita. Nanti Allah akan mengirimkan kita lewat siapa? Dialah yang mengilhami. Ini pun masih tataran daripada sufi pertengahan. Sedangkan kalau sufi yang betul-betul sampai kepada yang hakul basirah seperti yang tadi itu adalah berkeinginan saja, tidak pernah malu dia berkeinginan kepada Allah. Dia malu hanya berkeinginan saja, apalagi mengadakan tangan untuk minta. Para arifin kan begitu dia. Itu yang kita pernah katakan bahwa kalau cintanya muridin diwujudkan dalam bentuk selalu berbuat taat kepada Allah. Sedangkan cintanya para zahidin selalu diwujudkan dalam bentuk banyak berdoa, banyak minta kepada Allah. Sedangkan cintanya kaum arifin, dia terwujud dalam bentuk memuji Allah, terus memuji Allah. Sehingga walaupun itu doa, dia ubah dia menjadi pujian. Itulah para arifin. Malu dia meminta kepada Allah. Karena apa? Dia sadar bahwa semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Gitu. Jadi itu yang sudah kita pelajari dulu di awal-awal. Katakan ijtihaduka bima dumina laka wa tafsiruka bima tuliba angka dalilun ala intimasi qalbika. Perjuangan kerasmu untuk mencari apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dunia ini, lalu itu yang menyebabkan kamu menjadi lalai untuk melakukan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilun ala intimasi qalbika. Itu sudah menjadi tanda bahwa hati kita sedang buta matanya. Jadi ainul basirah kita sedang buta. Nah, ini yang dimaksudkan oleh hikmah ini. Jangan menyampaikan hajat dan keperluan kita kepada selain daripada Allah, baik hajat untuk diberikan apa yang kita butuhkan atau hajat untuk diangkat apa yang mempersulit kita berupa musibah, penyakit, bencana, kesulitan. Sampaikan saja kepada Allah, sampaikan kepada Allah. Ini pun masih masih dalam bentuk kita pertengahan, masih tataran khawas, belum khawas. Kalau yang khawas, dia betul-betul malu untuk menyampaikan hajat kepada Allah, karena Allah Maha tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, baik itu kesulitan untuk diangkat ataupun lainnya. Begitu juga yang diberikan jawaban oleh Wahab bin Munabbih terhadap orang yang bertanya kepadanya tentang hal tersebut, sehingga menitik beratkan takluk kita hanya kepada Allah. Maka itu sebabnya kalau kita meminta sesuatu
kepada Allah tapi masih bergantung kepada makhluk, berarti itu merupakan tanda bahwa kita sedang ditipu oleh dunia. Ini nanti bisa saja, yaitu hubungan kita dengan Allah melewati 7 lapis langit akan menjadi terputus. Kemudian pendirian kita di bumi ini menjadi keropos, sehingga kita dibiarkan di lembah sengsara mana kita akan meninggal dunia. Nah, ini adalah mana daripada hikmah yang kita baca pertama ini. Qala musannif rahimahullah ta'ala, qala Muhammad bin Husain, telah berkata Muhammad bin Husain bin Hamdan, kuntu fi masjid Yazid bin Harun, aku pernah berada di dalam masjid Yazid bin Harun. Wa kana ila janibi rajulun, dan ada seorang di samping saya itu, seorang laki-laki. Qultu, saya tanya dia, mas buka, siapa namamu? Siapa namamu? Faqala Sa'id, nama saya Sa'id. Faqultu ma kunyatuka, lalu saya tanya lagi, apa kunyamu? Qala Abu Usman, kunyah saya Abu Usman. Pasal itu lalu saya tanya dia, antisati, daripada ceritanya, bagaimana dia bisa berada di sini, wakabari dan ceritanya. Faqala, maka Usman itu, Abu Sa'id yang namanya Abu Usman itu, atau Abu Usman yang namanya Sa'id itu berkata, nafidat nafaqati, telah habis bekal saya. Fakultu, lalu saya katakan, wa man tu'aminu lima karena dalika, siapa sih yang kau harapkan bagi apa yang telah turun denganmu? Faqala Yazid, maka berkata Yazid, fakultu izan, maka saya katakan, kalau begitu la yas'akuka bihajatika, itu tidak akan bisa menolong kamu dan keperluanmu. Wala yajauka labuka, dan tidak akan bisa lulus permintaanmu. Wala yubaliguka amaluka, dan tidak bisa menyampaikan kamu oleh cita-citamu. Faqala, lalu dia berkata, wa ma ilmuka bihadza, bagaimana pengetahuan kau dengan ini? Rahimakallah, mudah-mudahan diberi rahmat akan kau oleh Allah. Qultu inni qara'tu bi ba'dil kutubi, sesungguhnya saya pernah membaca pada sebagian kitab, Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah yang memperkasa dan Maha Agung, Yaqulu, dia berkata, wa izzati wa jalali wa judi wa karami, wa izzati, demi keperkasaanku, wa jalali, dan demi keagunganku, wa judi, dan demi kedermawananku, wa karami, dan demi kemuliaanku, wa irtifai, dan demi ketinggianku, fauqa arsy, jauh di atas arasku, fi ului makani, di ketinggian tempatku, la uqatti anna amala kulli mu'minin li ghairi, la uqatti anna, pertama lahu ibtidah, mentauhid fakilah mubasyarah, menjadi penguat daripada pernyataan Allah. La uqatti anna, sungguh-sungguh kami akan putuskan amala kulli mu'minin, yaitu cita-cita, harapan semua orang-orang yang berharap ligai selain daripada saya, bil iyasi, dengan keterputusasaan, wala akswannahu thawbal mudhillati, wala akswannahu, dan saya akan berikan dia pakaian thawbal mudhillah, yaitu dengan pakaian kehinaan, indan nasi, di hadapan manusia. Saya akan berikan pakaian dengan pakaian kehinaan di sisi para manusia. Wala unhiyannahu min qurbi, dan saya akan menjauhkan dia dari dekat saya. Saya jauhkan dia dari dekat saya. Wala uqatti'annahu min muslim, dan saya akan putuskan dia daripada sampainya dia kepadaku.
Ayu aminu ghairi, apakah dia mengharapkan selain aku? Inna wa'idi, pada semua kesulitan-kesulitan, wasyada'idi, dan semua kekerasan-kekerasan, biadanya yang ada di tangan saya. Wa ana unji wa yurji gairahu, saya yang menyelamatkan dia, saya kan ini orang yang menyelamatkan. Wa yurji gairahu, tetapi kenapa dia mengharap kepada selain daripada saya? Kenapa dia mengharap selain daripada saya? Wa tatarrukul fikri abwaaba ghairi, dan yang mengetuk pemikiran pintu-pintu selain daripadaku. Wa biyadi mafatihul abwaab, padahal di tangan saya tempat kunci-kunci pintu-pintu itu. Dia tahu bahwa kunci pintu itu di tangan saya. Wa hiya mughalaqatun, dia itu tertutup. Wabi maftuhun, sedangkan pintu saya terbuka. Liman da'ani, bagi orang yang berdoa kepada saya. Man dzalladzi ammalani linaimatin, siapa saja yang memohon kepadaku, siapa saja yang berharap kepadaku, linaimatin, bagi suatu kesulitan, maka tak tubihi duna, maka saya putuskan dengannya, selain daripada itu, selain daripada kesulitan itu. Wa man dzalladzi rajani, dan siapa saja yang mengharap akan aku, li'adhi bijilmihi, karena kebesaran dosanya, maka tak turajahu, maka aku putuskan juga akan harapannya min daripadaku. Artinya ketika dia memiliki suatu keperluan, lalu dia berharap untuk mendapatkan keperluan itu, karena keperluan itu bukan semata karena Allah. Dia juga minta, berharap kepadaku, tetapi karena kebesaran daripada kesalahan dan keliruannya, saya akan putuskan harapannya daripadaku. Amman dzalladzi qara'a babi, atau siapa saja yang mengetuk pintuku, falam aftahu, lalu saya tidak bukakan dia, lalu baginya, tidak bukakan itu pintu baginya. Ja'altu amala khalqi, saya jadikan akan cita-cita makhluk saya, baini wa bainahum, antara saya dan antara mereka, muttasilatan, yaitu berhubung, yang bersambung. Fata'allaqat bighairi, lalu dia berhubung dengan saya daripada saya. Waja'alat fata'allaqtu bighairi, lalu aku hubungkan dia dengan selain daripada saya. Waja'altu raja'ahum, lalu saya jadikan akan harapan itu muddakhar lahum, yaitu disimpankan buat mereka ini di sisi saya. Artinya ketika kita berharap sesuatu, pokoknya yang bagus kita harapkan pada Allah, tapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru yang diberikan yang lain. Yang diberikan yang lain. Maka nanti harapan kita yang tidak diberikan itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pemberian Allah Subhanahu wa taala sekaligus mengatakan, sebenarnya ini yang kau butuhkan sekarang, bukan yang kau minta itu. Jadi yang kau butuhkan sekarang adalah ini, yang saya berikan kamu itu. Sedangkan apa yang kau minta itu adalah yang kau butuhkan nanti. Dan sekaligus mengadakan dia ketika kalian tidak memberikan kamu sekarang. Nah, inilah yang diajarkan kepada kita oleh para alim ulama. Kita berdoa dengan cara 5 cara itulah Allah memberikan kita. Bisa saja langsung diberikan, sekarang kita minta, sekarang kita diberikan. Atau tidak diminta, tidak diberikan sekarang, mungkin besok lusa atau setahun mendatang. Misalnya kita minta untuk dapat haji, nanti 10 tahun baru diberikan. Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah supaya dibangkitkan seorang Nabi Rasul di kalangan masyarakat Makkah, setelah ribuan tahun baru diberikan. Yang ketiga, mungkin tidak diberikan baik tunai ataupun tertunda, tetapi diberikan kita yang lain. Kita minta sesuatu, tidak diberikan, tapi penyakit kita mungkin disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau manfaat hidup kita diberikan.
Kemudian yang keempat, Allah memberikan kita yang terbaik daripada apa yang kita minta itu. Tetapi kalau kita tidak diberikan, tapi diberikan yang lain, maka yang kita minta itu jadi investasi di akhirat nanti. Sedangkan apa yang diberikan pada hari ini itu yang sebenarnya kita perlukan. Itu kata daripada Allah SWT dalam hadis ini. Hingga yang mengatakan muddakhar lahum aidi, yaitu disimpankan bagi mereka di sisi saya. Walam yardau bihibsi, tapi ada yang tidak reda dengan pemeliharaan saya. Wa mala'at samawati, dan telah penuh 7 lapis langit saya. Mimman la yamalluni, mimman la yamalluna, jadi tidak menjadi penuh 7 lapis langit saya daripada orang-orang yang tidak pernah bosan. Tastabihi, tidak pernah bosan mensucikan saya. Min malaikati, daripada malaikatku. Wa amartuhum, dan saya suruh mereka alla yaghliqul abwaba, agar mereka tidak menutup pintu-pintu baini wa baina ibadi, antara saya dan antara hamba-hamba saya. Falam yasifu biqauli, mereka tidak percaya dengan ucapan saya. Alam ya'lam, apakah dia tidak tahu? Man tarakathu naibatun min nawaibi, siapa saja yang menimpa akan dia oleh suatu kesulitan daripada kesulitan-kesulitan yang diberikan oleh aku. Allahu la yamliku kasfaha, bahwa saya dia tidak akan memiliki akan pembukaannya hanya oleh seorang yang daripada saya. Pamali arahu, maka tidak ada bagiku melihat saya bi'amalihi, dengan cita-citanya itu, mu'ridun anni, yang menentang dari saya. Wa mali arahu, dan tiada bagi saya melihat akan dia lahian bisiwaya, ya dalam keadaan lali dengan saya daripada saya. Ataituhu bijudi, saya berikan dia dengan kemudahan saya. Malam yas'alni, apa yang dia tidak minta kepada saya. Summa intazatuhu minhu, lalu saya ambil apa yang saya berikan itu daripadanya. Falam yas'alni raddahu, dia tidak minta kepadaku untuk mengembalikannya. Wasa'alahu gairi, tetapi meminta akan oleh orang lain daripada saya. Apa tarani abda'u bil atiyati, apakah kau melihat saya mengawali dengan pemberian? Qabla mas'alati, sebelum ada permohonan. Summa as'alu, lalu saya minta. Pada ujibu, summa us'alu, kemudian saya dimintai. Pada ujibu sa'ilu, pada ujibu sa'ili, maka lalu saya tidak menerima orang yang minta itu. Abakhilun ana, apakah dengan sebab saya tidak berikan itu saya menjadi orang bakhil? Payam khaluni in abdi, maka menganggap bakhil saya oleh Tuhan saya. Ini memang kadang-kadang hamba Allah itu ada yang mau melakukan riadah dengan membukakan cintanya kepada Allah, memuji-muji Allah. Ada orang yang melakukan riadahnya dengan cara menuntut terus kepada Allah. Misalnya begini, dia terus memuji Allah di masjid-masjid, dia memuji Allah. Tapi ada orang yang kadang-kadang tidak mau dia ke masjid, jam lalu justru di padang pasir, di padang pasir yang panas. Di situ dia meraung-raung menangis, menyesali apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dengan mengatakan, ya Allah, banyak orang yang kau berikan tanpa minta saya daripada saya. Sementara saya diminta terus, bahkan sampai meneteskan air mata. Berapa meter kubik pasir yang kering ini menjadi basah dan tetesan air mata saya untuk meminta suatu kedekatan kepada Engkau, tapi kau tidak berikan kepada saya karena tanda-tandanya tidak ada. Dia begitu. Akhirnya dengan cara begitu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedekatan. Karena orang-orang semacam itu kelihatannya bukan orang yang putus asa.
tapi orang-orang yang minta terus untuk mendapatkan kedekatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka itu diberikan. Ada orang-orang yang diabah dengan cara bersenang-senang, yaitu bersenang-senang artinya seperti orang ini yang zikir, wirid, sholawat, dan istighfar, banyak orang, dia mengumpulkan orang sebanyak banyak sehingga begitu banyaknya orang ini bagikan tidak pernah ada sejengkal tempat pun tempatnya setan. Lebih setan itu diusir dengan kalimat thayyibah yang dia baca. Dia dapatkan apa yang diinginkan, yaitu dekat kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang tidak seperti itu. Dia masuk ke dalam gua, dia biarkan dirinya di sengsara, tidak dapat makan, tidak dapat minum. Akhirnya dia mendapatkan hal itu. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang cara Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk memberikan kepada hambanya dengan banyak cara. Nah, ada orang yang kadang-kadang memang tidak diperlihatkan oleh Allah kepada makhluk bahwa ini orang yang bagus, tapi diperlihatkan yang menjadi orang jelek, orang jahat. Misalnya ada seorang seperti ada di sini ini, ada seorang tidak pernah dilihat bagus oleh sama manusia. Kenapa? Karena setiap kali dia pergi membawa kertas kresek untuk membeli minuman berbotol-botol, minuman keras. Ya setiap hari. Jadi kan setiap orang yang melihat dia, kurang ajar orang ini mendak minuman keras dan minum sendirian sampai semalam suntuk, besok pagi. Kemudian setelah itu dia pergi ke rumah pelacur dia pergi terus. Tengah malam suntuk baru dia pulang. Sehingga orang melihat dia orang yang sangat sempurna kejahatan. Dia pergi tempat perjudian ayam, sambung ayam. Ternyata dia pergi membeli minuman keras itu bukan untuk diminum. Dia beli minuman keras itu untuk dibuang itu semuanya dibuang. Setiap malam dibuang. Lalu dia berkata kepada istrinya, alhamdulillah saya sudah dapat membantu orang tersebut bisa mengenai beban. Seandainya kalau saya tidak beli minuman kerasnya, berapa banyak orang-orang yang menjadi mabuk oleh minuman keras yang dibuat. Saya sudah dapat mengurangi bebannya. Kemudian begitu dia pulang dari rumah pelacuran, alhamdulillah tadi saya bertemu dengan 5 orang perempuan lacur. Saya berikan masing-masing mereka uang sesuai dengan berapa yang dia dapatkan setiap malam. Saya suruh dia pulang, tutup pintu kamu, jangan pernah kasih orang lain masuk lagi pada suami. Itu saya berikan. 5 orang saya berikan. Kemudian itu di satu ayam, saya beli ayamnya semua saya beli ayam dengan harga yang sangat mahal. Lalu saya sedekahkan kepada orang-orang. Dulu pernah ini di Kota Mataram, ini memang salah satu daripada cara Al-Maqbulah Al-Gulofan berdakwah. Dia datangi seorang tokoh sabung ayam yang paling ditakuti. Dia tidak pernah kalah, dia selalu menang. Akhirnya datang ke Gulofan, berapa dijual ayam ini? Dengan 3 hektar ayam, sama tidak saya jual. Berapa ini? Akhirnya berapapun mau dijual ayam ini saya akan beli. Begitu jadi transaksinya, sekarang sebelah ayam ini bikin dia menjadi pencing ayam. Akhirnya itu dilakukan oleh penjudi sabung ayam ini. Begitu dilakukan, dia rasa sangat lezat daging ayam yang tidak pernah kalah dalam berkabung. Tidak pernah kalah, sangat lezat. Lalu si penyabung ayam ini berpikir, maksudnya orang tua ini. Besok saya datang lagi. Dia kalau beli ayam bukan dipergunakan untuk bersabung, tapi disuruh saya untuk menyembelihnya. Dia tidak tahu bahwa yang ada itu berlomba. Besoknya datang lagi. Akhirnya baru dia tahu sebenarnya pelanggan ini siapa? Nama saya Muhammad Saleh. Mungkin
Bapak pernah mendengar yang namanya disebut Tuan Guru Lopan. Berarti Tuan Guru Lopan. Ya itulah kira-kira. Terus saya ingin mengajak kau menjadi orang baik-baik. Jadi orang baik-baik, bukan seterusnya main sabung ayam. Bagaimana sekarang yang saya dapatkan? Yang kau dapatkan dari bersabung itu semuanya kembalikan kepada pemiliknya. Yang kau pasti ingat siapa dulu yang pernah berikan kamu karena kau bertaruh ayam dari kau. Kembalikan. Akhirnya sanggup yang hidup miskin orang tersebut. Ini pada makanan di tempatnya orang ini yang diberikan oleh Guru Lopan. Tetapi setelah dia jatuh miskin itu justru dia sangat tenang. Pada saat itu tiba-tiba diberikan kemampuan untuk pergi berhaji. Setiap tahun dia berhaji. Nah itulah berkah daripada dia meninggalkan sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau yang pertama tadi itu memang ini pada zaman tabi'in ada yang melakukan semacam itu. Dia selalu bahkan oleh ini siapa Sunan Kalijaga juga itu melakukan setelah dia diangkat menjadi murid oleh Sunan Ampel itu dilakukannya dari pencuri dia kelihatan sebagai pemabuk dan sebagainya jadi perampok sehingga tidak ada yang mengetahui dia sebagai seorang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala karena yang dilihat adalah kejahatannya saja hanya kejahatannya saja. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Kemudian paman zalladhi yaqta'uha dulu. Siapa sih yang akan memutuskan dia selain daripada saya? Wa ma asa'il amilal mu'amiluna. Dan hampir-hampir tidak berencana orang-orang yang berencana. Lau qultu lahis samawati, kalau saya katakan bagi semua penduduk langit saya, wali ardi dan penduduk bumi saya, amaluni summa aqaitu kula wahidin. Amaluni berharaplah kalian kepadaku. Kemudian saya berikan masing-masing setiap orang ini daripada mereka, minal fikir daripada pikiran, muslimah aqaitu jami'ah. Seperti saya berikan kepada semua. Ma nakasa dzalika min mulki. Tidaklah mengurangi yang demikian daripada kerajaan saya. Abu zarratin, yaitu seukuran anggota seekor semut yang paling kecil. Seekor semut yang paling kecil ini zarah itu memang diartikan semua varietas serangga sebenarnya, bukan hanya semut. Karena kalau semut secara khusus itu amlapoh, itu semut. Kalau zarah ini semua varietas serangga, termasuk corona. Ini seandainya kalau corona ini yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, lalu saya dulu pernah kita juga di awal ini ditanyakan bagaimana sebesar kakinya itu sih? Ya, berapa besar somotnya? Bagaimana besar kepalanya? Nah, seandainya seukuran salah satu anggota daripada corona ini tidak ada berkurang sedikit pun kemuliaan Allah. Dengan sebab mereka saya berikan semuanya apa yang mereka minta kata Allah. Tidak akan bisa mengurangi kemuliaan saya. Ada ilmu saya yang mendirikannya. Paya buksal kaniti. Paya buksal kaniti. Paya buksal kaniti. Alangkah celakanya orang-orang yang berputus asa merahmati daripada rahmat. Waya buksaman asani. Alangkah celakanya orang-orang yang durhaka kepadaku. Walau yaraqibni, dan dia tidak mengawasi saya, artinya dia tidak menyadari saya yang mengawasi dia. Wasabata ala maharimi, lalu dia tetap atas apa yang saya harapkan. Dia terus-terus bergelimang dengan karamah-karamah. Walam yastahimini, dia tidak pernah merasa malu daripadaku. Qala rahimakallah, berkata rahimakallah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu. Amli hadal haditha, tulislah, diktekanlah hadis ini alayya atasku. Maka dia pun menulisnya. Summa qala, kemudian dia berkata,
wallahi la aktubu haditsan ba'dahu, demi Allah saya tidak akan menulis satu hadis pun setelah ini. Ini kultu, katakan wal aslu alladhi yumbana alaihi hadal makna, dan dasar yang dibangun atasnya makna ini wa tahaqqul abdi bi maqami husni dzan, yaitu adalah tahaqqul abdi, yaitu bersungguh-sungguhnya seorang hamba bi maqam husni dzan billah, yaitu berada pada maqam husni dzan dengan Allah Ta'ala. Walidzalika akhadal mu'allif, karena inilah telah mengambil oleh penulis rahimahullah ta'ala bidikrihi, pada dikirnya, ya tadi dengan pengaruhnya faqala. Jam berapa ini? Oh, masih jauh. Masih jauh. Insyaallah. Masih kuat ya? Insyaallah. Sudah tahu kuat banget. Faqala, maka dia berkata, illam tuhsin zannaka bihi, jika kau tidak memperbaik persangkaanmu dengannya, li ajli husni wasfihi, karena baik pensifatannya, fahassin zannaka bihi, maka perbaikilah persangkaanmu dengannya, liwujudi muamalatihi, karena ada muamalahnya maka bersama engkau. Fahal auduka illa husnan, maka tidak ada kembalimu kecuali bagus. Wahal asda ilaika illa mananan illa minanan, dan tidak ada asda ilaika, yaitu kecenderungan kepadamu kecuali pemberian-pemberian. Husnul dzanni billah, baik sangka dengan Allah Ta'ala itu ahadu maqamatil yakin, salah satu daripada maqam-maqam keyakinan. Wan nasu fi ala qismain, dan manusia atas husnul dzan terhadap Allah itu terbagi menjadi dua. Khasatin wa ammatin, yang pertama dikatakan husnul dzan khassah, kemudian yang kedua husnul dzan ammah. Al khassatu, maka yang khusus, hasanuz zanna bihi, mereka telah memperbaiki persangkaannya dengan Allah, lima wa alaihi minan nu'ati as-saniyati, karena apa yang ada atasnya daripada sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang mulia, wasifatil aliyati, dan sifat-sifat yang tinggi. Wal amatu, sedangkan husnul zon al-ammah, hasanuz zanna, mereka itu memperbaikkan persangkaannya dengan Allah, lima hamma fihi min subuhil ni'am, karena apa yang ia telah yakini, lima hum fihi min subuhil ni'am, karena apa yang mereka di dalamnya daripada perlimpahan nikmat, wasumulil fadli, dan lengkapnya karunia, wal karami, dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa tafawuti bainal maqamain, wa tafawutu bainal maqamain, sedangkan tafawut antara kedua maqam ini zahirun, sangat nampak. Jadi memang objek daripada husnul dzan khassah dan objek daripada husnul dzan ammah itu berbeda. Kalau objek husnul dzan ammah, karena dia melihat memang Allah Maha Mulia, Maha tinggi, kemudian Maha sempurna. Sedangkan yang husnul dzan ammah itu, yaitu objeknya, mereka itu melihat dari segi apa yang menjadi realita. Allah melimpahkan segala nikmatnya, Allah memberikan segala kemuliaannya dan karunia-Nya. Itu yang menjadi objek. Sedua-duanya adalah sama baiknya. Wa tafawutu bainal maqamain, lalu ada kesamaan antara dua maqam itu, yaitu zahirun, yaitu wa tafawutu bainal, sangat nyata. Wa lidzalika, dan karena itu, la yakhafu min at-taghayyuri,
Dia tidak pernah takut daripada perubahan, wal ingkar ikilah dan bolak-balik pihak lima pada salah satu daripada keduanya. Artinya mungkin pada suatu saat husnuzon itu masuk dalam kategori husnuzon khossah, atau mungkin dia masuk pada kategori husnuzon amal. Jadi kalau husnuzon khossah itu yang dilihat siapa yang memberi, sedangkan husnuzon amal apa yang dia beri. Nah, itu di dalam hikmah nanti di ayat kitab ini, di situ ada yang dibicarakan tentang masalah pembagian orang yang bersyukur, orang yang dibagi menjadi 3 itu. Orang yang memberikan ini, itu yang menjadi sasaran dalam bersyukurnya, bukan semata-mata karena dia memberi. Sedangkan orang yang kedua ini, dia bersyukur kepada orang yang memberi karena ada pemberiannya. Dua-duanya ini ada tafawut, ada kesamaannya. Wa pihadihima ma yakhafu fil akhari. Dia tidak takut pada apa yang lainnya. Artinya tidak mengatakan, oh sekarang saya sudah berkurang, sekarang sudah ada lebih. Li'anna arbabal maqamil awali, karena bahwasanya pemilik daripada makam yang pertama itu lamma tahaqqaqu bil ma'rifati, manakala mereka sudah bersungguh-sungguh dalam ma'rifat billah, dalam mengetahui Allah Ta'ala, wah tazu bi anwaril yaqini, dan mereka mendapatkan sinar-sinar keyakinan dirinya, itma'annat qulubuhum, menjadi tenang hati mereka, wasakanat nufusuhum, dan menjadi reda jiwa mereka. Falam yaqabihim muttasiun, maka tidaklah tersisa pada mereka suatu perluasan liwujudi tuhmatin, karena adanya suatu tuduhan, wala majalin lisu'in, dan tidak ada tahapan-tahapan bagi suatu lisu'izani, karena ada, artinya tidak ada tempat bagi su'izon. Warbabul maqamitani, sedangkan pemilik maqam yang kedua ini lam yartaku an-nazrihim ilal af'ali, mereka itu tidak meningkat, tidak naik daripada pandangan mereka kepada perbuatan-perbuatan. Wa hiya mutalawwinatun alaihim, dan dia yaitu berwarna-warni atas mereka, fi kulli halin, pada setiap keadaan. Wa inna wuqu'i ba'di ma la yulaimuhum, dan ketika terjadinya, ketika jatuhnya sebagian apa yang tidak mencela mereka, minah daripadanya, bihim dengan mereka, rubama tada aku antahamuli makarihia, mungkin saja dia menjadi lemah daripada menanggung akan kesulitan apa yang tidak disukai. Awiya qulubuhum, menjadi kuat hati mereka. Pada tuhsalu lahumul wara'atu min khawatiri su'i zanni, maka tidaklah terdapat bagi mereka itu kebebasan daripada kekhawatiran su'uzan billah, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahbusun nafsu bima yaqtadi wujudah hali, dan bercakaplah oleh jiwa dengan apa yang menuntut adanya kegelisahan, wajaz'in, dan terkejutan. Falyakunil abdu inda dzalika, maka hendaklah seorang hamba ketika ingin menjadi itu musyahidan makna qauli ta'ala, berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi apa yang kalian tidak sukai itu, boleh jadi apabila kalian tidak suka pada sesuatu wa huwa khairun lakum, padahal dia lebih bagus bagi kalian. Wa ma asbahu, dan apa yang serupa dengannya. Wal yaqis nadiru ala dhalim, maka hendaklah dia mengkias yang jarang itu atas yang biasa. Para ulama mengatakan, iza lam tamna gairaka al su'iz zanni bika wajbur nafsaka ala husniz zanni bi gairika. Iza lam tamna gairaka, apabila kau tidak bisa menegah orang lain, al su'iz zanni bika, daripada su'uzon terhadapmu, apabila kau tidak mampu menegah orang lain su'uzon terhadapmu,
wajbur nafsaka an husni zanni bighairika, maka paksakan dirimu untuk selalu husnuzon terhadap orang lain. Seperti tadi itu, kita tidak mungkin memaksa orang untuk tidak suuzon kepada kita. Artinya, mafhum harapannya kita tidak mungkin bisa mengharapkan orang lain berbaik sangka terhadap kita, tetapi kita bisa untuk memaksa diri untuk selalu berbaik sangka terhadap orang lain. Ini termasuk ajaran daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini ajaran beliau yang masuk di pelajaran Nasahul Ibad itu ada di sana, tentang pesan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Adanya kalau kita melihat ada orang berbuat jahat dan kita selalu lihat, jangan sekali-kali suuzon kepada orang semacam itu. Lebih bagus kita husnuzon dengan mengatakan mungkin saja dia melakukan hal itu karena tidak tahu sama sekali hukumnya, dan kita tidak tahu bahwa dia nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Sementara saya tahu hukumnya, tapi mungkin saja saya melanggarnya dan akan suuzon ketika itu. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir terus yang menggeret kita untuk selalu husnuzon. Dan ternyata Imam Ghazali juga begitu persangkaannya. Husnuzon ini sangat penting. Sangat penting. Karena apa? Ketika kita yakin bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik kepada kita, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, jangan pernah kita mengerutu untuk mengatakan kenapa kok saya yang diberikan begini oleh Allah, kenapa bukan orang lain. Ketika anak kita misalnya meninggal dunia pada usia kecil atau sakit misalnya pada usia kecil, kita menangis karena apa? Kasihan kepada anak itu, lalu mengatakan, ya Allah, kenapa dia yang kau berikan sekecil ini? Kenapa Allah tidak memberikan kepada saya saja? Kenapa yang masih kecil tapi dari dosa ini yang kau berikan penyakit begitu menyakitkan sampai dia begini? Nah, ini kan merupakan salah satu bentuk sesungguhnya kita melaporkan hal itu kepada Allah. Tetapi sesungguhnya ini juga ada kurangnya karena kita tidak husnuzon kepada Allah. Bagaimana kita husnuzon kepada Allah? Ya Allah, Engkau yang Maha Tahu. Kau berikan penyakit kepada anak saya seperti ini, begitu sangat menjelekan perasaan saya. Pasti Kau bermaksud yang terbaik, ya Allah. Yang terbaik. Pernah kali ceritakan seorang wali Allah, selama-lamanya dia tertawa, dia menangis terus. Tetapi begitu meninggal istrinya, dia tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa terbahak-bahak. Lalu banyak orang yang datang, berarti Tuhan ini senang istrinya meninggal supaya dapat nikah bersama gadis-gadis belia yang banyak ditunggu di Tuhan sekarang ini. Bukan dia sampai tertawa, tapi dia sampai tertawa, bukan. Kok sebelumnya Tuhan terus menangis sampai sekian puluh tahun menangis terus, kenapa begitu istrinya meninggal sekarang tertawa? Ketika saya menangis itu menangis karena takwa. Saya tertawa juga tertawa karena takwa, bukan karena senang ditinggalkan oleh istri. Tetapi apa? Kalau saya menangis sekarang berarti berubah tangisan saya. Nangis karena meninggal istri saya bukan nangis takwa lagi. Setan yang tertawa terbahak-bahak melihat saya menangis. Tapi kalau saya tertawa begini, setan ngomel dia. Ngomel setan-setan itu sambil matuk-matukkan kepalanya di batu-batu besar. Kurang ajar orang tua ini. Begitu orang istri yang sangat dia cintai meninggal, kok tidak nangis-nangis, bahkan dia tertawa, kurang ajar orang ini. Ngomel setan-setan ini dari yang ngomel. Ini artinya husnuzonnya kepada Allah itu sangatlah tinggi, sangat-sangat tinggi. Ini ingat tataran para arifin, tataran para arifin, sehingga jika terjadi pada satu saat sesuatu yang tidak kita inginkan sama sekali, maka kita wajib husnuzon kepada Allah. Pasti itu merupakan sesuatu yang terbaik diberikan kepada kita sebelum kepada orang lain. Walaupun mungkin itu suatu perbuatan yang sangat-sangat memalukan misalnya, sangat-sangat memalukan, sangat tercela menurut syariat, tapi menurut Allah pasti ada maksud Allah yang terbaik yang tidak bisa kita bayangkan.
Itu sebabnya hakikat daripada pelajaran tasawuf ini adalah dia mengajak kita untuk memandang sesuatu sampai melewati apa yang zahir. Jangan sampai membataskan penglihatan itu hanya kepada yang nampak, tapi apa yang ada di balik yang nampak itulah yang menjadi batas. Maka itu sebabnya oleh para sufi mengartikan inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila aswabikum wala yanzuru ila qulubikum. Para sufi mengatakan Allah tidak memandang sebatas rupamu yang tampan sekarang ini, tidak memandang sebatas pakaianmu yang baik ini, tetapi Allah memandang sampai hatimu, sampai hatimu. Artinya hati ini memang perlu kita manage dengan sebaik-baiknya. Dan para sufi mengatakan kendaraan yang paling cepat bisa menyampaikan kita musuh kepada Allah Subhanahu wa taala itu zikir mampu musbat. Tetapi menurut mereka zikir mampu musbat itu bukan seperti yang ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi itu hu Allah. Dan ketika hu itu adalah musbat, Allah keluarkan nafas itulah dia yang mampu. Jadi kendaraan yang paling mulus perjalanannya untuk mengantarkan kita kepada Allah adalah zikir nafas itu kita mereka. Tapi ada juga yang dimaksudkan dengan zikir nafas dalam hal ini menghiasi kendaraan kita berupa nafas yang cepat menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika nafas kita ini keluar masuknya adalah dengan kalimat thayyibah. Termasuk dengan membaca zikir, baca istighfar, selawat, tasbih, tahmid. Itulah yang menghiasi nafas kita yang keluar masuk ini. Bukan kita biarkan lolos tanpa ada kalimat thayyibah. Kalau kita biarkan lolos begitu saja kan berarti tidak ada perhiasan. Termasuk dalam hal ini adalah ketika kita memberikan pengajian, memberikan ceramah, bayangkan berapa nafas yang kita keluarkan selama sekian jam, berapa nafas yang kita keluarkan, kita masukkan. Ini semuanya adalah dihiasi oleh kata-kata yang keluar dari mulut kita. Itu yang menghiasinya. Ini menurut versi salah satu sufi. Jadi menurut satu versi ini berarti silakan melapaskan kalimat thayyibah sebanyak-banyaknya apapun bentuknya beraneka warna, sehingga bagikan bunga yang beraneka warna di taman yang kau rakit menjadi suatu pemandangan yang sangat indah, silakan. Itu versi daripada zikir jahar. Sedangkan yang zikir sir itu cukup ya dengan mengandalkan nafas saja. Bahkan tidak membiarkan nafas itu lolos, tapi dia benar. Jadi ada suaranya. Sekalipun tidak dikeluarkan dari mulut, dia ada suaranya. Itu yang menjadi apa? Itu nafas Allah, nafas Ahmad, nafas Adam. Nafas Allah, nafas Ahmad, nafas Adam. Sehingga nanti Nur Ahmad berbeda dengan Muhammad. Nur Ahmad itulah perpaduan antara roh dengan nyawa, dengan nafas. Dan Nur Muhammad itu adalah raga yang kelihatannya kasar memang. Nah, ketika nanti terpadu antara Nur Ahmad dan Nur Muhammad, begitu dia meninggal, sudah jadi dia. Begitu masukkan di dalam korombatan, sudah yang tersisa adalah keren putihnya saja. Itu yang sudah terpadu antara Nur Ahmad dan Nur Muhammad oleh pengertian para sufi. Nah, itu sebabnya mereka mengatakan, karena selalu menatapnya, kalau orang yang menjalani